Jika saat bulan puasa, biasanya anak muda zaman sekarang pada masih pacaran, padahal sudah tahu kalau pacaran itu berdosa. Apakah kalau berpacaran itu membatalkan puasa? Nah, mungkin pemuda-pemudi yang pacaran itu mungkin tidak puasa mungkin, sehingga tidak khawatir puasanya batal. Ya, meski secara zahir, secara tata lahirnya tidak makan, tidak minum, artinya puasanya memang tidak batal, namun tidak ada nilai dari puasanya. Wong puasa itu, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai, kata Nabi kita. Wasyamu junnah. Lah orang yang melakukan puasa tujuannya agar bertakwa kepada Allah. Maka puasa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini ada orang berpuasa, lahirnya tidak makan, tidak minum, namun ternyata pacaran, melakukan satu perbuatan dosa, dekat-dekat dengan zina. Maka sangat potensi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kata Nabi kita, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nilai puasanya tidak didapat, maka jauh dari tujuan puasa yang la'allakum tattaqun. Meski lisannya, mulutnya tidak makan, tidak minum, namun dia dekat-dekat atau mendekati zina. Sedang perbuatan dekat-dekat zina itu larangan Allah, larangan agama. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalau orang yang berpuasa tadi paham betul tujuan dari puasa, tentu dia tidak akan berpacaran. Dia takut betul kalau puasanya hanya mendapat lapar dan haus. Malamnya yo tarweh wi. Mungkin malah tarwehnya di satu masjid, dari rumah yo boncengan mangkat bareng kencanan. Diampiri, anehnya ada orang tua yang mengizinkan juga anak gadisnya diampiri teman laki-lakinya untuk diajak taraweh. Ketoke apik, oh ya diajak taraweh kan bagus, ketoke apik. Tetapi itu hanya kedok saja, kencanan kemudian taraweh. Maka kata Nabi dalam hadis itu lanjutannya, warubba qaimin hadduhu min qiyamihis sahar. Berapa banyak orang yang di malam bulan Ramadan berdiri untuk sholat, namun dia tidak mendapatkan nilai sholatnya, melainkan hanya mendapatkan as-sahar, tidak tidur, artinya hanya begadang saja, tidak ada nilainya. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Mau melakukan satu perbuatan baik, tapi berangkatnya saja sudah dengan kemungkaran. Boncengan lanang wedok, ubyang-ubyung, padahal mau menuju rumah Allah. Menuju rumah Allah, tapi sebelum ke sana, menuju ke sana dengan perbuatan mungkar, ya nggak dapat apa-apa. Belum lagi Nabi kita menegaskan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta,
perbuatan dosa. Sedang dia berpuasa, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak sudi, Allah tidak butuh pada orang-orang yang meninggalkan makan minumnya dalam arti berpuasa, namun maksiatnya tetap jalan terus. Maka Allah tidak sudi dalam arti tidak sudi memberi pahala, maka tidak butuh. Memang secara lahir puasanya tidak batal, namun nilai puasanya hilang, tidak dapat kebaikan dari puasa yang dilakukan sepanjang hari, menahan lapar, menahan haus. Namun tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, ini orang ini ngertinya puasa mesti hanya orang mangan, orang ngombe. Nah, saudara kalau tahu itu, maka kewajibannya memberitahu. Kalau itu teman atau kerabat saudara, diberitahu. Karena bisa jadi teman saudara itu atau kerabat saudara tahunya puasai, tidak makan, tidak minum, pacaran yo jalan terus. Tahunya begitu, yang penting tidak makan, tidak minum, buka bersama dengan pacarnya, ngabuburit dengan pacarnya, nunggu dul, nunggu beduk maghrib, nunggu waktu maghrib, putar-putar ngabuburit dengan pacarnya. Ya, dapatnya ya hanya lapar, hanya haus. Nilai puasa tidak dapat, karena tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, biar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka puasa itu menjadi perisai dirinya dari perbuatan dosa. Sedang menurut Allah, ya, dekat-dekat dengan zina itu perbuatan dosa. Bahkan dalam sebuah sabda Nabi, beliau pernah ngendika, la yuta'anna fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamasam ra'atan la tahillu lahu. Ditikam kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ini kira-kira kalau pacaran ngubyang-ngubyung ke sana kemari, sentuhan tidak, Ustaz? Bukan hanya bersentuhan, mungkin lebih dari itu. Padahal Nabi kita dengan sangat tegas ngendika, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu min ayyamas samra'atan la tahillu lahu. Nah, kalau yang tanya ini, pada semuanya lah, khususnya segenap keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, pemuda-pemudinya, jangan kepingin seperti umumnya pemuda-pemudi, tidak apa-apa, tidak punya pacar. Jangan kepingin, jangan takut dicaci, jangan takut diejek. Tampak asing itu malah yang selamat. Fatuba lil ghuraba. Sekarang muda-mudi umumnya berpacaran. Kok ini ada pemuda, ada pemudi karena betul-betul mempertahankan imannya, menjaga akidahnya, sebetulnya juga bisa berpacaran, namun lebih meninggalkan itu demi ketundukan kepada Allah dan Rasulullah. Nah, itu tampak asing. Cahenom bisa berpacaran namun tidak mau. Bukan apa-apa, tidak maunya karena takut kepada Allah. Maka ini yang beruntung, fatuba lil ghuraba, yang selamat. Tidak bisa dibayangkan ketika pacaran dalam keadaan puasa, tiba-tiba didatangi malaikat maut, dicabut nyawanya dalam keadaan berpacaran. Na'udzubillah.
Mereka tidak usah kepingin. Kalau memang sudah kepingin nikah, nikah, fal yatazawwaj. Kalau belum bisa, fa'alaika bisaum, dengan puasa, tahan diri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?